Oke, di podcast kali ini kita bakal ngomongin soal perasaan jenuh. Nah, ngomongin soal perasaan jenuh ini, mmm, sebenarnya perasaan ini cukup mengganggu aku selama, ya sebulan terakhir ya. Awalnya aku bingung kenapa tiba-tiba mulai jenuh, mulai bosen, mulai ya kayak capek gitu ya sama dunia online ini. Padahal sebelumnya itu aku udah mulai enjoy juga selama awal-awal tahun itu kelas online, terus ngikuti acara online, itu udah mulai bisalah beradaptasi dengan keadaan gitu. Tapi kemarin ini sempet mulai bosen lagi, mulai jenuh lagi, ditambah lagi ada kabar yang Covid ini meningkat ya kemarin ini, dan ada PPKM juga yang buat kita lebih terbatas lagi buat keluar-keluar, mau keluar juga toko-toko atau tempat-tempat pada tutup. Jadi ya lebih banyak di rumah pasti. Tapi ya belajar dari tahun lalu, kita kan nggak bisa nyalain keadaan ya, mau nyalain keadaan juga percuma rasanya, mau nyalain pemerintah juga aku rasa, pemerintah juga udah ngasih keputusan yang mempertimbangkan banyak hal lah buat ngambil keputusan. Jadi yang bisa kita lakuin aku rasa ya beradaptasi lagi gitu ya, gimana kita bisa enjoy dengan keadaan yang sekarang, walaupun ya aku tahu ini berat dan banyak tekanan. Nah, beberapa hal yang mungkin aku lakuin kemarin dan hopefully mungkin teman-teman yang juga ngerasa jenuh atau ngerasa bosen di rumah, lewat apa yang aku sharingin nanti bisa jadi salah satu alternatif buat kalian ya, yang ngerasa jenuh juga. Nah, kemarin itu yang pertama aku sempat ngikuti, semacam conference gitu ya. Kemarin ada, dari Glins conference gitu, Glins Karir. Nah itu lucunya, aku ngikutinya itu random banget. Jadi malam-malam lagi scrolling TikTok gitu, tiba-tiba ada yang ngomongin soal Glins ini, terus ngelihat pembicaranya juga menarik ya. Di situ ada Felix Sandro, ada Raditya Dika, dan banyak praktisi lainnya dari berbagai, industri juga. Nah, itu membuat aku, wah ini boleh nih, dan acaranya itu kurang lebih seminggu. Kan jadi menarik ini, sambil ngisi waktu luang, kebetulan kuliahku juga lagi libur, dan harganya juga menarik ya. Aku kemarin kaget, kan itu ada 40 pembicara, dan harganya itu aku kemarin dapat potongan sampai 49.000, iya 49.000 deh, dipotong 70%. Jadi cuma ya 49.000 itu bayar buat, akses ke 40 pembicara, I think itu, harga yang menarik ya. Jadi dan misalkan kita ketinggalan, kan itu 40 pembicara kan banyak, kan kalau misalkan kita ketinggalan kelasnya itu kita bisa ulang, ada rekamannya. Jadi kita bisa lihat rekamannya mereka pas jelasin di kelas itu. Jadi, mmm, menarik dan mungkin teman-teman juga bisa nyari-nyari tuh kayak acara-acara gitu. Aku rasa sekarang mulai banyak ya acara-acara yang, bentuknya conference gitu, terus nggak cuma diadain satu hari, kalau webinar pada umumnya kan satu hari gitu kan. Mmm, Kalau acara yang beruntutan kayak gini, buat aku menariknya adalah ini kayak semacam paket gitu. Kita bisa beli dengan harga sekian, tapi kita bisa nikmati beberapa hari. Jadi kan lumayan. Jadi boleh dicoba buat teman-teman yang mungkin mau nambah ilmu dan tertarik buat, eee, belajar sesuatu dari berbagai pembicara. Mungkin teman-teman bisa lihat itu, kalau Glins kemarin juga ada bakal ngadain lagi kalau nggak salah aku, tapi lupa ya kapan. Terus, yang aku lakuin lagi, ya akhir-akhir ini mulai nulis lagi. Nulis,
Tapi menariknya aku mulai nulis jurnal, kayak jurnal diary gitu. Nah, mungkin teman-teman yang perempuan bisa relate sama kebiasaan ini. Nah, kalau aku tahu dulu ceceku setiap hari juga nulis diary kayak gitu-gitu. Nah, itu aku lakuin sekarang. Ya mungkin kelihatannya agak lebay, agak gimana gitu ya. Tapi selama aku nulis ini, yang aku rasain itu aku bisa jujur sama diriku sendiri, dan balik lagi ke tadi, itu bisa ngurangi rasa jenuhku. Karena kadang itu ada hal-hal yang dalam pikiran kita tuh nggak bisa sampein. Mau cerita ke siapa, kita belum tentu bisa cerita ke orang gitu ya. Nah, salah satu alternatif yang paling baik menurutku adalah dengan menulis. Karena dengan nulis ini kita bisa jujur sama perasaan kita bisa tuangin ini dalam tulisan. Dan kalau aku pribadi tuh orangnya agak pelupa ya. Jadi misalkan hari ini aku belajar soal marketing lah, belajar soal branding. Nah, itu aku suka lupa. Mungkin sekarang hari ini aku dapat eh, motivasi atau dapat pelajaran dari pembicara A gitu ya. Tapi kalau nggak aku catat atau nggak aku tulis, besoknya itu bisa lupa. Mungkin ingat itu ya sedikit lah. Nah, itu salah satu hal yang mungkin buat aku jadi pengingat lah dengan menulis ini. Dan enjoy juga ya, nulis itu juga kayak waktu me timeku sekarang itu adalah menulis ya. Nulis diary, nulis jurnal nih. Kalau aku pribadi itu ada dua macam jurnal yang aku tulis. Yang pertama itu jurnal sehari-hari. Jadi misalkan hari ini aku ngerasain apa atau aku mau nulis apapun, itu aku tulis aja di situ. Jadi ini mungkin buat teman-teman juga bisa ngelakuin ya. Jadi kalau misalkan kalian apapun perasaan kalian hari itu, tulis aja di halaman. Entah kalian mau nulis satu halaman, entah kalian cuma mau nulis 2 kalimat, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tuangin apa yang kalian pengen tulis, apa yang kalian rasain kalian tuangin. Nah, jurnal yang kedua adalah teman-teman juga bisa nulis ini selama seminggu. Jadi ini jurnal seminggu sekali. Jadi selama seminggu kira-kira apa yang kita pelajari, apa yang kira-kira kita bisa improve ke depannya lebih lagi. Nah, ini bagus buat kita bisa evaluasi diri sih. Dan ketika kalian nulis jurnal mingguan ini, teman-teman bisa ingat kalau misalkan dalam seminggu ini ada hal-hal yang kalian bisa syukuri juga gitu. Ada hal-hal yang kalian itu nggak cuma hidup gitu aja, tapi kalian juga ada ngelakuin sesuatu yang berarti. Nah, itu salah satu dampak yang aku dapat ketika aku nulis jurnal. Nah, yang selanjutnya ini berarti yang ketiga. Yang ketiga ini adalah membangun hubungan dengan orang-orang terdekat. Nah, bangun hubungan sama orang terdekat ini bisa keluarga, bisa juga teman, bisa juga kalau kalian punya pacar ya juga bisa. Kalau dari aku, keluarga dulu ya, karena keadaan pandemi ini buat kita kan lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Kalau dulunya aku di kuliah itu seringkali kalau pas offline itu ya, aku aku berangkat pagi, terus pulangnya seringnya malam, dan itu aku lakuin hampir setiap hari. Nah, ini cukup nyita waktu sama keluarga ya. Sampai dulu papaku pernah bilang, aku ini di rumah ini kayak hotel. Jadi cuma pulang tidur, paling bantu-bantu sebentar, besoknya pagi udah berangkat gitu. Nah, ini balik lagi ke podcast sebelumnya itu soal manajemen waktuku yang kurang baik ya. Nah, itu akhirnya aku belajar juga. Terus ketika pandemi ini ya mau nggak mau di rumah aja, ngabisin waktu sama keluarga pasti lebih banyak. Nah, ketika kita ngabisin waktu sama keluarga itu, yang aku rasain kadang itu bisa ngasih energi positif tersendiri ya. Karena
Kalau misalkan kalau dari aku pribadi ya, seringkali ini aku suka guyon gitu, guyon sama papa mamaku. Jadi aku kadang suka usil, suka nggarai bahasa Surabaya atau bahasa Jawa ya. Jadi aku suka nggarai mereka, mmm, dan ketika mereka ketawa, ketika ketika mereka seneng, itu kayak ada rasa seneng juga yang dalam diri kita. Itu kayak ada energi positif yang datang gitu. Nah, dan ini juga bisa kalian lakuin misalkan kalian punya saudara, atau kalian juga bisa lakuin ke teman-teman kalian juga. Kemarin itu kalau ke teman-teman mungkin lebih gampang ya. Kalau ke teman-teman biasanya lewat Zoom meeting atau Google Meet, itu kita misalkan kalian bisa ngajak teman kalian satu kelompok gitu ya. Nah, kalian punya berapa kelompok, ngajak ya random aja, random buat ngajak call bareng buat ngomongin hal-hal random, itu juga menarik ya. Kemarin aku sempat ngelakuin ya minggu lalu sama teman-teman di organisasi, karena kebetulan organisasiku ini udah periode terakhir dan udah selesai. Kemarin hari Jumat itu sempat sudah perpisahan, udah closing gitu. Terus habis itu beberapa hari setelahnya aku sempat janjian sama beberapa orang buat teleponan, bahas hal random. Jadi bukan bahas, ketemu itu bukan bahas organisasi, ketemu bukan bahas soal mungkin mata kuliah dan sebagainya macamnya, tapi benar-benar kayak ketemu buat ngomong nih, buat ngobrol. Nah, ini juga bisa jadi satu alternatif sih, dimana yang aku rasain juga kita bisa nuangin tuh apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita pengen ngobrolin. Karena eh, pada realitanya kita kan juga butuh komunikasi sama orang. Ini adalah salah satu hal yang dulu pas keadaan offline itu kita sering lakuin, tapi pas online ini kita terbatas. Nah, untungnya kita punya uh, Zoom meeting, punya Google Meet atau call-call yang lainnya ya. Dan ya kalau kalian punya pasangan juga kalian bisa ngajak ngobrol pasangan kalian lebih intens ya, karena komunikasi itu salah satu hal yang penting di dalam hubungan. Wede. Oke, yang selanjutnya itu, nah ini yang baru-baru aku lakuin. Jadi kemarin pas lagi nggak mood atau lagi capek-capeknya gitu ya, aku sempet nge-WA salah satu mentorku. Ya aku manggilnya dia itu CIT. Jadi aku random aja nge-WA, terus habis itu aku bilang, "C, minta semangat." Terus aku bilang kalau bisa voice note gitu. Karena kalau diketik itu aku ngerasa kurang ya. Kalau dengar suaranya itu kan bisa lebih anu ya, lebih personal gitu lah. Akhirnya ya nggak lama dia juga nge-voice note selama nggak tahu 1-2 menit kalau nggak salah. Em, Terus tiba-tiba ya itu ada energi yang datang gitu ya. Tiba-tiba aku juga ngerasa lebih semangat lagi, ngerasa lebih excited lagi buat ngelakuin beberapa hal setelah itu. Nah, mungkin ini juga kalian bisa ngelakuin ke teman kalian, mungkin kalian punya teman dekat atau ke pasangan sebenarnya juga bisa sih. Tergantung em, kalian gimana enaknya. Atau ke keluarga juga bisa. Kadang kalau adikku ini beberapa kali sempat ngomong ke mamaku kadang, "Mah, kasih aku semangat po." Ya. Jadi em, sebenarnya ini hal-hal simple ya, tapi menurutku ini juga bisa meaningful. Dan kalau kita mau bersyukur dengan hal-hal kecil, aku rasa juga hal-hal kecil ini bisa jadi sesuatu yang berarti atau ngasih meaning yang berarti buat kita gitu. Yang aku rasain ketika dapet atau jalani ini semua itu, rasa jenuhku pelan-pelan hilang, ya nggak hilang 100% tapi mulai berkurang, dan mulai ada semangat lagi nih buat jalani hari.
di tengah keadaan, di tengah situasi yang gak pasti ini ya, kadang kita juga butuh orang lain buat support kita kan. Nah, yang tahu orang lain yang tepat ini siapa, ya kita sendiri, entah itu teman, entah keluarga, atau entah kalian punya mentor, atau kalian punya pasangan. Ya, aku percaya di sekitar kalian tuh banyak kok orang yang peduli dan mau buat support kalian. Tapi kadang mereka itu em, nggak tahu kalau kalian itu nggak ngomong. Nah, ini juga salah satu hal, makanya tadi terakhir aku sempet langsung belak-belakan ngomong ke mentorku kalau minta semangat gitu. Ya, itu aja sih buat podcast kali ini. Semoga buat teman-teman yang lagi jenuh, lagi capek atau lagi nggak semangat, bisa yang aku sharing tadi bisa jadi salah satu alternatif buat kalian. So, thank you buat yang dengerin dan sampai jumpa minggu depan di podcast Living Life. Thank you guys. Bye bye.